Selamat datang di mata kuliah Piston Engine. Pada sesi ini yang akan membawakan adalah saya, Andri Kurniawan, selaku asisten dari Bapak Wira Gautama. Materi yang akan saya sampaikan pada sesi hari ini adalah Aircraft Piston Engine Fuel. Fuel memiliki peranan yang sangat penting dalam pesawat. Pesawat yang kita ketahui sebagian besar merupakan power driven. Jadi dia membutuhkan suatu tenaga penggerak yang saat ini digunakan adalah engine. Engine membutuhkan fuel untuk dia dapat melakukan suatu proses yang menghasilkan tenaga. Tenaga tersebut dihasilkan dari proses pembakaran atau combustion. Combustion ini dilakukan secara kimia. Pembakaran merupakan kombinasi dari satu atau lebih elemen-elemen dengan oksigen yang menghasilkan formasi oxide atau fuel air mixture yang nantinya akan melepaskan panas. Kenapa combustion atau burning itu bisa terjadi dan apa saja yang diperlukan untuk itu? Kalian pastinya telah mengetahui atau telah seringkali mendengar namanya segitiga api. Apa itu segitiga api? Segitiga api adalah 3 komponen utama yang diperlukan untuk terjadinya suatu api. Apa saja itu? Yang pertama adalah oksigen, yang kedua heat, dan yang ketiga adalah fuel. Jika salah satu di antara ketiga komponen ini tidak ada, maka tidak akan ada api yang terjadi. Jadi oksigen, heat, dan fuel ini harus ada. Tidak boleh tidak ada salah satunya. Kalian tentunya pernah melakukan suatu eksperimen dulu. Zaman SMA mungkin kalian melakukan eksperimen dengan menggunakan gelas dan juga lilin. Di eksperimen tersebut kalian diminta untuk membakar lilin. Lilin dibakar, di situ dia mendapatkan fuel dari lilin itu tersendiri, dari talinya dan juga dari lilinnya. Dan juga dia mendapatkan oksigen dari udara bebas. Jadi udara bebas yang mengandung oksigen, dia mendapatkan oksigen. Heatnya dari korek api yang menghasilkan panas. Lilin tersebut kalian bakar, dan setelah itu kalian diminta untuk menutup lilin tersebut menggunakan gelas. Apa yang terjadi? Api akan mati. Kenapa api bisa mati? Penyebabnya adalah lama-kelamaan oksigen yang ada di dalam ruangan tersebut habis karena tidak ada oksigen lagi, sehingga api akan mati. Begitu pula dengan jika kalian melakukan masak menggunakan kompor, atau kalian melihat orang masak menggunakan kompor. Oksigen, heat, dan fuel ada terus. Apa yang terjadi jika kalian matikan fuelnya, aliran fuelnya yang berupa gas biasanya? Lama-kelamaan sih pasti akan langsung mati karena tidak ada salah satu komponen yang ada di situ, yaitu fuel. Kalau di dalam aircraft engine, ketiga komponen ini juga harus ada. Dari mana mereka dapat? Yang pertama oksigen. Oksigen didapatkan dari udara bebas dari atmosfer yang nantinya masuk melalui induction system. Selanjutnya heat ini didapatkan dari ignition system yang biasanya berupa electric spark atau spark plug, dan juga dari glow plug. Misalkan contoh seperti ini. Pada bagian ini merupakan electrical spark yang menghasilkan heat yang digunakan dalam proses combustion di dalam aircraft engine. Dan yang terakhir fuel. Fuel didapatkan dari fuel tank yang dibuat sedemikian rupa sehingga masuk ke dalam combustion chamber dalam bentuk vapor. Siapa yang membuat itu? Ya, ada fuel system yang membuat itu. Bisa dari carburetor system maupun injection system.
fuel ini memiliki kandungan utama karbon dan juga hidrogen. Maka fuel seringkali disebut sebagai hidrokarbon. Di dunia ini terdapat dalam jumlah yang sangat besar pada batu bara dan juga minyak bumi. Kita masih memiliki cadangan batu bara dan minyak bumi yang cukup banyak, sehingga fuel yang diperlukan masih cukup banyak tersedia. Fuel dibedakan menjadi 3 tipe. Yang pertama adalah solid fuel, yang kedua gaseous fuel atau gas, dan yang ketiga adalah liquid fuel. Fuel yang dari solid fuel ini biasanya untuk menghasilkan heat energy pada external combustion engine. Seperti contoh ini merupakan batu bara. Pada zaman dahulu kalian pernah melihat mungkin film, video dan lain sebagainya tentang kereta uap. Kereta uap merupakan salah satu contoh external combustion engine. Jadi dia melakukan pembakaran menggunakan solid fuel. Karakteristik dari solid fuel ini sendiri adalah yang pertama, dia slow burning rate. Terbakarnya itu lambat. Dia lebih lambat daripada gas maupun liquid. Dan dia memiliki heat value yang rendah. Heat value-nya yaitu kurang dari 20.000 British Thermal Unit atau biasa disingkat BTU. Dan dia memerlukan storage yang sangat besar. Solid fuel juga kadang digunakan untuk rocket engine. Namun tipenya berbeda, tidak seperti solid fuel yang digunakan pada external combustion engine. Pada pada rocket engine, solid fuel-nya terdiri dari inorganic oxidizer yang didispersikan ke suatu campuran organik plastik atau double base propellant yang terdiri dari koloid, nitroglycerin, dan nitroselulose. Ini contoh roket dengan bahan bakar yang ini liquid propellant, yang ini solid propellant. Jadi untuk yang solid propellant biasanya dia antara fuel dan oxidizernya dia sudah langsung tercampur dalam bentuk solid. Ya nantinya dia akan dibakar menggunakan spark ignition core yang nantinya akan membakar fuel tersebut dan masuk ke dalam combustion chamber dan menghasilkan thrust. Selanjutnya gaseous fuel. Sekarang sudah banyak kendaraan-kendaraan yang dia menggunakan gas. Ini contohnya menggunakan hidrogen fuel. Gaseous fuel ini ada berbagai macam tipe. Yang pertama adalah petroleum gas atau kita bisa kadang singkat LPG, dan juga hydrogen fuel, dan yang terakhir adalah butane atau butanol. Dia memiliki karakteristik low heat value. Heat value-nya dia rendah dan membutuhkan storage yang sangat besar dan kuat. Kenapa dia harus membutuhkan storage yang kuat? Karena gas fuel ini biasanya dia memiliki tekanan tinggi sehingga dia membutuhkan storage yang kuat. Dan yang terakhir adalah liquid fuel. Liquid fuel dia memiliki karakteristik high heat value. Heat value-nya dia antara 19.000 sampai 20.000 British Thermal Unit per pound. High availability, dia masih banyak ditemukan di dunia ini. Harganya juga terjangkau dan tidak menimbulkan masalah dalam storage di aircraft. Dalam penyimpanannya di pesawat itu tidak terlalu bermasalah karena dia tidak memerlukan tekanan yang besar dan juga storage-nya juga tidak terlalu berat. Ini seperti contoh liquid fuel yang digunakan dalam pesawat. Aircraft fuel memiliki beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah mudah membentuk vapor atau dia mudah menjadi uap pada low temperature. Kenapa dia harus menjadi uap? Agar mudah terbakar. Kalau fuel itu masih dalam bentuk liquid, itu akan sulit terbakar. Seperti contohnya saja, jika kalian memiliki fuel
dalam bentuk liquid, kalian taruh di dalam wadah, terus kalian langsung masukkan api di dalamnya. Apa yang terjadi? Mungkin apinya bisa mati, atau misalkan terbakar pun juga tidak seluruhnya fuel tersebut langsung habis terbakar. Namun jika kalian memiliki fuel dalam bentuk uap-uap air, jika kalian masukkan ke dalam suatu wadah, dalamnya itu uap air fuel, terus kalian masukkan api ke dalamnya, pasti akan langsung terbakar habis semuanya dan langsung cepat terbakar. Oleh karena itu, aircraft fuel agar dia cepat untuk terbakar nantinya, dia harus mudah untuk menjadi vapor. Ini contohnya di dalam suatu aircraft engine system, aircraft fuel system. Ini dia dibuat pertama menjadi atomized fuel, terus dia partially vaporized, dan sebelum masuk ke dalam combustion chamber dia menjadi vaporized. Terus yang kedua adalah dia harus memiliki high energy per unit of weight-nya. Oleh karena itu, sekarang tidak sembarangan fuel dapat digunakan dalam pesawat, harus memiliki karakteristik ini. Dia harus memiliki energi yang besar. Kenapa? Ya, kan kalau misalkan energinya dia low energi per unit of weight-nya, rugi dong kalau dipakai terbang. Jadi membutuhkan dia udah menghabiskan berat sendiri, sedangkan energi yang dihasilkan kecil. Jadi lebih baik yang dibutuhkan adalah meskipun dia tidak terlalu berat, dalam suatu ukuran berat yang sama dia bisa menghasilkan energi yang lebih besar. Itu yang sangat dibutuhkan. Selanjutnya, tidak memiliki komponen yang bisa menghasilkan GAM. Nah, GAM ini nantinya seperti semacam gumpalan-gumpalan gitu yang akan menyebabkan aliran udara yang masuk menjadi tidak sempurna gitu. Dan yang terakhir, yang keempat, dia harus memiliki sulfur konten yang rendah. Kenapa harus memiliki sulfur konten yang rendah? Untuk mengurangi terjadinya corrosive action, sehingga tidak korosi di dalam aircraft engine ini tidak terjadi. Avgas atau aviation gasoline, yaitu merupakan salah satu fuel yang digunakan dalam pesawat terbang, memiliki dua kandungan dalam hidrokarbonnya. Yang pertama adalah normal heptan, yang kedua adalah isooktan. Ini digunakan untuk apa? Normal heptan digunakan sebagai low anti-knock value, sebagai nilai anti-knock. Kalau isooktan ini high anti-knock value, dia memiliki anti-knock value yang tinggi. Kalau untuk normal heptan dia memiliki anti-knock yang rendah. Apa itu fuel knocking? Fuel knocking, kalian pasti sering mendengar istilah-istilah fuel knocking. Fuel knocking itu merupakan suatu karakteristik dari pembakaran bahan bakar yang tidak normal dan tidak terkontrol selama akselerasi engine. Apa dampaknya? Yang pertama, dia akan menimbulkan pinging noise atau suara seperti ledakan kecil-kecil gitu, dan diikuti dengan kenaikan temperatur silinder. Dan yang parah nantinya akan menyebabkan loss engine power, ya, power engine akan hilang. Jadi sebisa mungkin fuel knocking ini tidak terjadi dalam aircraft engine gitu. Di dalam avgas atau gasoline, kalian tentunya pernah mendengar istilah namanya octane number. Apa itu octane number? Ya, yang tadi kalian ketahui, di dalam hidrokarbon ada normal heptan dan ada isooktan. Yang tadi low anti-knock value dan high anti-knock value, memiliki anti-knock value yang rendah dan tinggi. Nah, pada avgas itu juga ada normal heptan dan isooktan. Isooktan dan normal heptan ini tercampur menjadi satu, yang nantinya presentasinya
akan menjadi namanya octane number. Octane number merupakan persentase isooktan terhadap normal heptan. Octane number, saya ulangi sekali lagi, octane number adalah persentase isooktan terhadap normal heptan. Nah, akan saya kasih contoh octane number itu seperti apa. Nih, contoh octane number gasolin, octane number 100, octane number 80, dan octane number 60. Apa artinya? Octane number 100, dia memiliki pure isooktan, jadi isinya hanya isooktan aja, 100% isooktan, dia tidak memiliki normal heptan. Kalau 80 octane number, apa itu? Dia 80% isooktan, 20% normal heptan. Kalau 60, ya pastinya kalian tahu, 60 isooktan dan 40 normal heptan. Di dalam aviation gasoline memiliki identifikasi untuk kita dapat mengetahui apa jenis avgas yang ada. Ini di dalam sistem yang lama yang sekarang sudah tidak digunakan sih. Ini sebagai contoh, 70 isooktan, dia berwarna jernih, clear, tidak memiliki warna. Untuk 80 oktan dia memiliki warna red seperti ini. Ini contoh saja untuk sistem terdahulu yang sekarang sudah tidak digunakan lagi. Selain octane number, kalian pasti pernah mendengar namanya performance number. Apa itu performance number? Bahan bakar piston engine pesawat ini dikembangkan dengan anti-knock quality yang lebih besar dari 100% atau isooktan atau pure isooktan. Caranya bagaimana? Caranya adalah menambahkan tetraethylit atau biasa disingkat TEL yang nantinya akan menambah atau memperbesar oktan number. Oleh karena itu, karena sudah lebih tinggi kan daripada 100% isooktan, maka sudah tidak bisa lagi disebut sebagai octane number. Makanya diklasifikasikan fuel tersebut menggunakan istilah performance number. Nah, misalkan contoh 100% isooktan atau octane number berapa sekian ditambah tetraethylit, nah itu nanti akan menjadi performance number atau disingkat PN. Nah, ini contoh rating gasolin pada avgas. Ini yang sistem lama ya, all rating. Warnanya 80 per 87 octane number, ini berwarna merah. 91 per 96 octane number, dia berwarna biru. 100 per 130 performance number, nah ini PN, karena dia lebih tinggi dari 100, dia menggunakan performance number ya, berwarna green. 105 per 135 performance number, dia berwarna brown. 115 145 performance number, dia warnanya purple. Nah, untuk saat ini yang biasa kita lakukan sekarang untuk rating dari gasolin ini grade 80. Ini sama seperti kalau yang zaman dulu itu 80 per 87, warnanya red. Dia memiliki tetraethylit sebanyak 0,5 ml per galon. Kalau ini 100, grade 100 per 130 kalau yang zaman dahulu, seperti yang ini nih. Ini berwarna green, memiliki tetraethylit 4 ml per galon. 100 LL. LL ini adalah low lead. Nah, ini ratingnya dulu 100 low lead. Ini yang berwarna blue yang memiliki tetraethylitnya 2 ml per galon. Ya, saat ini yang paling banyak digunakan adalah ini requirement pesawat 100 atau 100 LL. Spesifikasi dari gasolin avgas ini memiliki spesifikasi. Yang pertama adalah dia terkait dengan heat energy content. Yang kedua
terkait dengan vapor pressure. Yang ketiga terkait dengan critical pressure and temperature. Heat value atau heat energy content harus memiliki heat energy content 20.000 BTU per pound dengan berat 6 pound per galon. Vapor pressure yaitu merupakan jumlah tekanan yang dibutuhkan di atas liquid yang digunakan di storage-nya itu untuk mencegah fuel dari evaporating, dari penguapan. Jadi belum dibutuhkan dia udah menguap dulu, itu tidak diperkenankan. Jadi untuk mengurangi itu maka diberikanlah namanya vapor pressure. Ini bisa dinilai dengan menggunakan ditentukan oleh temperaturnya, dan bisa yang kadang kita ukur menggunakan namanya RVP, rate vapor pressure, yang diukur pada suhu 100 derajat Fahrenheit. Aviation gasoline ini memiliki persyaratan RVP 7 psi atau kurang. Jika RVP ini terlalu tinggi, maka fuel akan mudah menguap. Jadi sebelumnya udah menguap duluan. Dan jika RVP ini terlalu rendah, fuel tidak akan menguap saat dia sudah terlepas dari karburator. Sudah melewati karburator, dia akan susah menguap. Dan ini tidak diizinkan juga dengan itu. Terus yang ketiga adalah critical pressure and temperature. Jadi dia harus memiliki spesifik critical pressure dan temperatur agar tidak mudah terjadi detonasi di dalam engine. Itu. Ya. Mungkin pada sesi ini penjelasan saya cukup sekian. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan saja, bisa kepada saya maupun langsung kepada Bapak Wiraga Utama. Sekian dari saya materi pada sesi ini. Terima kasih.